Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suara saya bisa kedengaran, bisa. Bisa, Tidak, Pak. Ustaz. Saya, baik, bentar. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in, ala murudnya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu bermuajahah untuk pertama kali ya, untuk perkuliahan mata kuliah studi ayat hukum ya. Baik, mari kita awali, kita buka perkuliahan dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, mungkin sebelum sambil nunggu ya mungkin yang lain juga eh, saya ingin kenal mungkin satu-satu, enggak saya absen ya. Saya absen satu-satu, saya panggil. Ada Bu Wahyu Kustini, ini PJ-nya nih. Aslinya mana Bu Wahyu? Saya asli Singosari, Malang, Bapak. Oh, di Malang sini ya. Nggih. Oke. Dulu di mana atunya kuliah sebelumnya? Saya kuliah sebelumnya di beberapa universitas, Pak. Selesai. Selesai. Oh, selesai. Iya. Berapa universitas banyak berarti? Banyak Kenapa? banyak titelnya. Nggih. Ngambil apa saja? Saya PAI juga. Terus apa eh, selain kalau PAI yang apa? PAI tidak, Bapak. Saya ngambil Oh, psikologi, enggak. matematika, kemudian Oh, ekonomi dan akuntansi. itu S1 semua. Satu semua. Nah ya, aku kenapa kalau sampai S3 sudah selesai S3 itu. Saya masih belum itu, Pak. Masih pengen menjalani S1 yang banyak dulu. Oh gitu, ingin itu ya bagus lah. Oke, oke. Kemudian yang kedua Pak Zardan Ayubi ada Nggih, Pak. mana? Oh ya, Saya aslinya mana Pak Zardan? Malang, Sumber Sekar Ndau. Nomor Sekar ya. Dulu Hmm. S1-nya di mana? Pernah kuliah? Belum pernah kuliah. Belum ya, baru ini ya. Ya, Dulu SMA-nya di mana? SMA-nya di Muhammadiyah 1 Malang. Maksudnya satu Malang di mana? Rorodowo. Telekomas ya. Apa Rorodowo. deh? Rorodowo ya. Ya, Zamannya Bu siapa itu? Apa Pak? Kepala sekolahnya siapa dulu? Bu siapa itu yang Pak ya? Bu lupa Pak saya, Pak. Lupa ya? Ya. Kepala sekolahnya udah lupa. Dulu yang zaman sangat lama itu Pak yang sudah almarhum itu Pak siapa? Pak Arno ya. Nggih. Ya baik. Kemudian Bu Nadila Puspita ada? Bu Iya, Nadila Pak, ada? ada. Ah, aslinya mana Bu Nadila? Saya Batu. Membatu ya? Ya. Mana Sisir? Daerah mana Sisir? Daerah Sisir apa Oh, daerah? daerah daerah Temas. Oh, daerah Temas. Iya, Nah, belakang pasar. udah pernah kuliah sebelumnya? Belum, masih baru Belum. ini. Baru Iya. ini ya. Kemudian untuk SMA-nya dulu di SMA Muhammadiyah juga. Enggak, saya di Muhammadiyah itu SMP. SMA-nya saya di MAN. Oh, di Malang. Enggak, MAN Batu sini. Oh, Mandai Batu. Oke. Kemudian Pak Nurali Hasan. Pak Nurali Hasan ada? Nggih, saya Ustaz. Iya. Aslinya mana Pak Nurali? Asalnya mana? Asalnya Malang aja. Oh, Malang ya. Nggih, sekarang tinggal di Oh, Sawu Jajar. oh, Jajar. Lu udah kuliah di mana aja Pak Nurali? Eh, kuliahnya ada dua tapi nggak ada yang selesai. Oh, di mana? Di Di mana? Budi Utomo, Hah? jurusan sejarah. Tinggal masih Jam, skripsi aja. jam, itu zamannya Pak Jazuli ya? Ya, nggih.
Terus yang setelah itu terus di UT, UT nggak selesai. akuntansi Ngambil tidak apa? selesai juga, Ngambil apa? akuntansi. Akuntansi ya. Ya ini mudah-mudahan selesai. Yang sekarang harus selesai. Ya, Ya. insya Allah. Oh. Kemudian Bu Lita, Krismawati ada? Ustaz, Ada. Aslinya mana? ngapunten, aslinya Palembang tapi sudah menetap di Malang. Oh, Palembang. Asli Palembang ya? Palembang ini sukunya, Ustaz. Lah ya, Sukunya aja. orang bilang kan wong Kito Galuh ya. Iya, Ustaz. Iya, Tapi nggak bisa ngomong Palembang. nggak bisa ya. Bahasanya oh itu Kemano ya. Kemano itu Palembang ya. Lebih ke Melayunya saya, Ustaz, yang Oh, nah kalau begitu ya bukan Palembang asli, itu Semendo itu namanya. Kalau Oh, pakai Semendo ya? itu Kemana? Kemana itu Semendo itu. Iya, Daerah iya, itu daerah betul. Pagar Alam itu yang Semendo itu. Ya, ya, ya. Semendo ya. Tapi Ya. bukan dari Pagar, Ustaz. Oh, Tapi bukan dari Pagar Alam. bukan Tapi ya, bukan dari Pagar Alam. tapi bahasanya bahasa Semendo ya. Iya, betul. Ya. Di Malang, itu berarti udah jadi orang Malang ya. Iya, Ustaz, suami orang Malang. Oh, suami. Pernah kuliah sebelumnya? Belum, Ustaz. Belum. Dulu SMA-nya di mana? SMA-nya di mana? Mondo aja, Ustaz. Di mana? Di SMA-nya di Bukit Kemuning. Bukit Oh. Kemuning. Ini berarti mondok di mana? Di Mantingan apa di mana? Di Mawaddah? Apa di mana? Apa Di Tangerang. Oh, Di Tangerang. Tangerang, di ini. Ya, rumah Quran Tangerang Oh, Kota. rumah. Baitul Quran ya, rumah Al-Quran, Darul Quran. Ya. Oke. Bu Dewi, ada? Ustaz. Aslinya mana? Bu Dewi aslinya mana? Asli Tuban, tapi sekarang Tuban. tinggal di Jetis, Ustaz. Di mana Jetis? Nggih, Mbonganyar. Oh, Embongannya dekat apa? Dekat masjid apa itu sana itu? Ulil Albab. Ah, Tetangganya ya. Pak Fatur Rohim sama Pak Ya, ya, Akbar. Pak Fatur Rohim. Ya. Ya, pembantu rektor 2 juga sana Pak Juanda itu. Nggih. Saya Iya. di Muaranya, Ustaz. Muaranya ya? Iya. Oh, di Muara Sarana ya. Tetangganya Pak Rohim sama Oh, Pak Pak Rohim ya, persis ya. Iya, betul. Lu pernah kuliah belum? Dulu sebelum menikah di Untak, tapi cuma 2 semester karena ada jodoh, sudah ketemu jodoh, Ustaz. Itu. Jadi, kuliah di Unmu juga? Untak, Oh, Unpad. Ambil apa dulu? Untak pertanian, Ustaz. Oh, pertanian. Oke. Iya. Dan Bu Amarlis Hadir, Indonesia. Bapak. Asalnya mana? Saya asalnya Malang, lebih tepatnya daerah Lesan Puro, Kedung Kandang, Bapak. Oh, itu asli ya. Pernah kuliah? J, pernah Pak. Dulu Ngambil apa? sebelum di S1 HKI ini saya pernah S1 PBA di Muhammadiyah Sidoarjo, tapi cuma sampai semester 5. Oh, eman ya saja nih. 5 PBA. Ya, soalnya sama nyambi di Lipia Surabaya, Bapak. Pinter bahasa Arab berarti ya? Insya Allah. Ya, nanti Masih belajar, Pak. ya nanti rujukannya ada yang berbahasa Arab itu. Pak Faisal Nur Rahman. Pak Faisal? Nggak ada ya Pak Faisal? Belum ada ya? Masih belum muncul. Iya. Pak Besar siapa nih? Iya, Ustaz. Pak Agung, Ustaz. Namanya siapa? Agung?
Agung. Muhammad Agung besar. Rayagung. Tapi di sini kok tertulis besar, kenapa? Agung itu. Agung ya? Berarti salah ini ya? Agung. Muhammad Rayagung ya? Enggak, nama di aslinya memang Agung. Kalau di KTP ijazah Agung. Oh, gitu ya. Tapi kalau di sini kan Muhammad Rayagung ya, betul ya? Kalau di Zoom ini Muhammad Rayagung. Aslinya mana, Pak Agung? Aslinya Bogor. Oh, Bogor. Udah di Malang sekarang ya? Sekarang di Malang, Kota Lama. Oh, pernah kuliah sebelumnya? Pernah, tapi cuma 1 semester. Oh, gitu. Ya. Ambil apa? Yang di Al-Akbar itu ilmu Al-Quran dan tafsir. Terus yang di Al-Hikam sini Cengger Ayam itu PAI. Oh, ambil apa? PAI. Oh, PAI ya. Ya. Baik, masih ada yang belum terpanggil ya? Sudah ya? Sudah semua ya, sementara sudah ya. Berarti kurang satu aja yang belum hadir ya. Baik. Ini jadi perkuliahan untuk studi ayat hukum ini karena cuma 2 SKS. Nanti untuk teorinya hanya sampai 7 pertemuan. Yang ke-8 itu UTS. Setelah UTS nanti full juga untuk praktikum. Jadi praktikumnya 1 dan teorinya 1. Karena ini pertemuannya hanya sampai UTS tetap 2 jam. Saya juga mohon maaf, tadi saya keliru jamnya. Mestinya kan memang jam 14.10 ya. Sesuai dengan jadwal baru itu ya. Ya nanti berarti kita mulai untuk minggu depan ya mulai jam 14.10 sesuai dengan itu ya. Kemudian berakhir jam 16.20 itu ya. Jadi untuk sementara waktu ini saya juga akan bicara dulu terkait dengan muqaddimah. Pertama ya tadi yang sudah saya share ya terkait dengan kontrak belajar itu. Karena memang di kampus kita ada aturan-aturan itu nanti supaya bisa dipahami, artinya kan udah itu ini saya share dulu ya. Tadi udah saya share. Ya. Sampun di-share screen Ustadz, namun belum di-share di grup perkuliahan kami. Apa itu? Mengenai RPS dan kontrak belajar. Sudah? Belum di-share di grup kami. Oh, belum? Belum. Iya, berarti kan belum, makanya tak share dulu. Tadi udah tak share sini. Udah kelihatan belum? Udah ya? Iya, sampun. Kalau yang di Zoom sudah, Ustadz. Sudah ya? Nggak bisa jalan ini. Ini mestinya kan ini saya stop dulu, saya kembalikan lagi aja dulu. Nah, kok nggak bisa di Ustadz Faisal sudah masuk, Ustadz. Tadi dipanggil. Oh ya. Siapa namanya Faisal? Faisal, ya. Maaf, aku hadir. Ya, oke.
Baik, udah kelihatan ya. Ya. Pertama, untuk kontrak belajar pelaksanaan perkuliahan semester ganjil 2025 mengikuti kalender akademik yang telah ditetapkan oleh OMM ya. Kemudian jadwal perkuliahan UTS dan UAS mengikuti ketetapan jadwal dari FAI OMM ya. Jadi tidak ada jadwal yang lain selain itu ya. Karena itu nanti untuk jadwal yang selain itu ya harus dibatalkan kalau memang itu bertentangan dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh OMM, oleh FAI ya. Perkuliahan dilakukan secara daring. Dalam perkuliahan daring hanya mahasiswa yang on cam tampil kamera saja yang dianggap ya, kecuali memang ada kendala, mungkin sinyal, mungkin juga sakit. Nah itu nanti bisa memberitahu aja. Dan mahasiswa yang memerogram mata kuliah tersebut wajib mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir semester ganjil ya 25-26, 16 kali pertemuan termasuk evaluasi yaitu UTS dan UAS. Kemudian mahasiswa berhak mengikuti ujian jika telah mengikuti perkuliahan minimal 80% pertemuan. Kemudian mahasiswa yang absen kuliah sebanyak 4 kali berturut-turut tanpa konfirmasi maka dianggap tidak aktif kuliah atau nonaktif. Nah, kemudian untuk nilai evaluasi sebagai berikut. Jadi rentangannya itu pikiran sudah sangat populer. Jadi nilai yang tertinggi adalah A, kemudian ada B+, ada B, ada C+, C. Itu batas yang makbul, artinya terima apa yang lulus lah. Kalau yang D sampai E itu udah nggak lulus itu ya. Karena udah di bawah nah ini di bawah standarnya penilaiannya ya. Setiap mahasiswa program mata kuliah ini berhak mendapatkan nilai kelulusan sesuai dengan hasil belajarnya, memenuhi syarat perkuliahan dan mengikuti evaluasi dengan baik. Mahasiswa bermasalah, tidak aktif kuliah dan tidak mengikuti evaluasi dengan baik, maka tidak berhak mendapatkan nilai kelulusan. Nilai akhir pada poin 7 di atas merupakan nilai akhir dari unsur kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai praktikum apabila ada. Kebetulan ada untuk tafsir, studi ayat hukum ini ada praktikumnya. Sementara untuk nilai tugas itu nanti akan diambilkan dari tugas-tugas bukan kelompok, karena ini nanti sendiri-sendiri itu loh. Tapi tetap namanya kelompok nanti. Kelompok 1, 2, 3 itu nanti akan ada tugas ya yang harus dikerjakan, yaitu nanti akan mendapat poin ya dalam kehadiran diskusi, kemudian pembuatan makalahnya dan seterusnya. Kemudian untuk UTS, UTS nanti dilaksanakan biasanya di kelas, tapi nanti coba aja lihat lah apa memungkinkan nanti dengan Google Form itu bagaimana. Kemudian nilai UAS juga dilaksanakan biasanya di kelas ya, luringnya. Dan nilai praktikum biasanya dilaksanakan di lab. Dan itu biasanya tidak bisa dilakukan daring ya. Sehingga dilakukan di kelas. Tapi coba aja nanti bagian praktikum ada sendiri ya. Itu aja terkait dengan masalah kontrak belajar ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya minta mungkin satu lagi lah. Tadi sudah ada Bu Wahyu Kustini sebagai penanggung jawab ya. Tapi saya minta satu lagi ya. Mungkin dari bapak-bapak siapa yang bisa mendampingi untuk jadi penanggung jawab. Nanti kalau ada berhalangan yang satu mestinya kan tidak berhalangan. Supaya perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar. Siapa yang mungkin dari bapak-bapak yang menjadi penanggung jawab yang kedua? Kadengannya Bu Wahyu itu biasanya Ibu Ama. Bagaimana? Bapak Nurali. Bapak saya menunjuk Pak Nur Ali. Oke, iya Pak Nurali ya. Ya, Yang karena saya senior. sering perjalanan.
yang senior ya. Ya, yang senior. Ya. Yang muda. Ya. Nah, ini nanti karena hanya 9 orang, nanti akan kita bentuk, sebenarnya kan itu untuk kelompok itu. Jadi ada beberapa win nanti, tapi yang apa sisanya nanti saya yang akan menyampaikan, tapi yang selebihnya nanti akan kita bagi pada kelompok ya, kelompok itu. Saya lihatkan dulu untuk topik-topik yang nanti akan kita bahas. Udah kelihatan ya? Masih proses, Ustadz. Oh, Proses. sampai Ampun, Ustadz. Ya, ampun. ada sebenarnya kan di sini ada beberapa topik ya, tapi nanti topik yang lain akan saya lakukan sendiri ya. Untuk pertemuan pertama kedua masih saya yang memberikan, tapi nanti kita untuk pertemuan ketiga kita sudah mulai untuk diskusi kelompok. Jadi nanti baru pertemuan ketiga ya, minggu depan masih saya yang mengisi ya. Jadi untuk kelompok pertama itu memahami makna pernikahan. Ayat-ayat yang dibahas yang sudah ada ini terbatas di situ aja nanti ya. Tapi nanti ya tentu saja pembahasannya terkait dengan teks ayat ya. Kemudian terjemahan, asbabun nuzul apabila ada, ya tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Karena itu sini disebutkan apabila ada. Kemudian perbedaan qiraah apabila ada juga itu. Ya kadang-kadang nggak ada perbedaan. Kadang-kadang perbedaan ini juga akan membawa implikasi hukum itu loh. Misalnya perbedaan antara Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Itu kalau Al-Fatihah ya. Tapi itu tidak terlalu itu yang itu lagi perbedaan misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu. Ya. Bukan, yang perbedaan itu arjulakum dengan arjulikum. Yang kita baca kan arjulakum. Arjulikum itu. Nanti kalau kita baca arjulakum maka dia muka itu kita basuh, kaki kita basuh seperti membasuh muka. Tapi kalau arjulikum berarti kan kita usap ya, sebagaimana kita mengusap rambut untuk wudu. Tinggal pada atapnya itu ke mana itu kalau kita baca arjulakum berarti atapnya ke waghsilu wujuhakum itu. Tapi kalau arjulikum berarti atapnya ke wamsahu biru'usikum. Jadi ikut ke sana ada. Nah, itu memang ada perbedaannya. Saya juga di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 ya. Fatabayyanu. Ada juga yang membaca fatasabbatu. Ini perbedaan qiraah namanya. Jadi perbedaan qiraah. Biasanya jadikan rujukan itu Al-Qurra as-sab'ah. Ada ahli qiraah 7 ya. Bahkan ada yang 10 itu ya. Jadi yang qiraah yang mutawatir aja atau yang sahih aja yang kita jadikan patokan untuk. Sementara yang saz ya tidak kita pakai ya karena tidak sah. Kemudian penafsiran dan hukum yang terkandung di dalam ayat karena kita belajar terkait masalah itu ya apa mungkin, tapi ya tentu tetap dikaitkan dengan topik masing-masing. Jadi jangan keluar dari bicara tentang makna pernikahan itu ya tetap nanti ya. Kemudian lahir kesimpulan itu aja, jadi tidak banyak ya. Mana ayat-ayatnya yang nanti itu. Jadi termnya nanti kan pengertian pernikahan secara etimologi itu terminologi ya. Pernikahan. Kemudian term yang semakna dengan itu adalah az-zawaj. Jadi ada kata-kata nikah, ada kata-kata az-zawaj. Dua itu yang dua terma yang bersama itu. Tapi karena itu dibicarakan nanti. Untuk kelompok pertama, untuk kelompok dua nanti rukun nikah. Rukun nikah itu bicara tentang akad nikahnya, walinya, dua orang saksi atau syahidain, zaujain dua orang mempelai nih. Jadi mempelai. Jadi bicara tentang ayat-ayatnya juga sudah ada ya, tinggal nanti bahasanya. Kemudian kelompok tiga nanti tujuan nikah itu mewujudkan keluarga sakinah,
dalam apa Ar-Rum ayat 21 ya. Kemudian melestarikan keturunan. Nah, itu ayat-ayatnya itu kemudian menjaga kehormatan diri dan seterusnya. Itu yang ayatnya. Kemudian untuk kelompok 4, hikmah disyariatkan nikah. Nah, pertama untuk terpatrinya tali persaudaraan ya. Kemudian tercipta iklim saling mengenal, kemudian terbudidayakan sifat saling membantu, dan terbangun atmosfer saling menghormati ya, diantaranya itu. Ayat-ayatnya sudah ada. Dan orang yang haram dinikahi selamanya, mu'abbad ya. Orang yang haram dinikahi selamanya itu mu'abbad karena disebabkan nasab, karena disebabkan zina. Ini ada perbedaan pendapat memang di kalangan ulama tentang masalah tersebut, nanti dibahas saja. Kemudian masalah li'an. Nah, ini kait dengan apa kelompok 5. Kemudian untuk kelompok 6 nanti orang yang haram dinikahi temporal. Jadi merasa apa karena waktu aja itu. Tapi sewaktu-waktu bisa jadi halal kalau memang sudah hilang sebab-sebabnya. Ini ghairu mu'abbad. Haram temporal atau kondisional ya. Saudara suami atau istri ya, atau ipar itu ya. Kemudian wanita yang bersuami, kemudian wanita dalam masa iddah ya. Ini ayat-ayatnya sudah juga. Dan untuk kelompok 7 nanti apa orang yang haram dinikahi temporal, ghairu mu'abbad juga. Ini dipecah menjadi 2 karena pembahasannya cukup banyak ya, jadi dipecah yang apa ghairu mu'abbad itu yang temporal. Yaitu wanita yang ditalak 3, itu ditalak bain itu. Kemudian dinikahi kembali oleh bekas suaminya. Itu. Kemudian yang kedua orang yang berikhram dan orang musyrik. Nanti bahas oleh kelompok 7. Dan untuk kelompok 8 haramnya pernikahan sebab adanya ikatan tertentu. Yang pertama karena hubungan nasab ya. Ya ayatnya sudah ada. Kemudian yang 2 karena persusuan. Ya. Persusuan, yang ketiga karena pernikahan. Nah, itu. Dan untuk kelompok 9 yang terakhir, hikmah adanya pengharaman pernikahan tertentu juga ya. Terpeliharanya kesucian keturunan, kejelasan status, menegasikan atau menolak tradisi jahiliyah. Itu aja. Nah, kemudian untuk rujukannya ya sebenarnya kan tidak itu, tapi banyak di antara ini sudah ada terjemahannya. Al-Qurtubi sudah ada terjemahannya itu. Saya yang salah punya terjemahan dari Al-Jami' li Ahkam Al-Quran itu ya. Kemudian tafsir ini juga memang fokus pada ayat-ayat hukum. Ini dinamakan tafsir fikih. Jadi kalau kita ingin bicara tentang masalah fikih ya rujukannya sebenarnya kan pokok adalah Al-Qurtubi ini, Jami' li Ahkam Al-Quran. Kemudian ada Ahkamul Quran Al-Jassas. Tapi ini lebih condong kepada mazhab Hanafi ya. Yang menjadi representasi mazhab Hanafi ya dalam tafsir ayat-ayat hukum. Kemudian ada Ahkamul Quran oleh Ibnu Arabi. Ini representasi dari mazhab Maliki ya. Ya ini. Kemudian ada tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini kan tafsir bil ma'tsur namanya. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Ya, ini berdasarkan riwayat-riwayat ya. Juga tafsir bir riwayat. Kemudian mufasir kontemporer ya, rujukan itu Wahbah Az-Zuhaili. Ini soalnya juga sudah ada terjemahannya kok, Wahbah ini. Tafsir Al-Munir. Sudah ada. Ini sangat sistematis, mudah dipahami, banyak dipakai di kampus untuk ayat hukum ya terkait masalah itu. Kemudian Rasyid Ridho, Tafsir Al-Manar. Ini dikarang Rasyid Ridho sama gurunya Muhammad Abdu. Tapi Muhammad Abdu itu hanya sampai surat An-Nisa ayat 126 kalau tidak salah. Apa 125. Nah, setelah itu beliau wafat, diteruskan oleh muridnya itu Rasyid Ridho. Kemudian yang berbahasa Indonesia ada Tafsir Al-Misbah nya Pak Quraish Shihab ya. Kemudian ada yang lebih praktis lagi. Tafsir Rawa'il Bayan, Tafsir Ayatil Ahkam ini punya Ali As-Sabuni. Ini sangat sistematis, praktis.
Ini mengemukakan, bukan menemukan, perbandingan antar mazhab, khususnya mazhab 4 ya. Jadi mengemukakan, jadi bukan menemukan. Nah, itu kadar apa setelah itu nanti supaya dipahami, soalnya nanti akan saya share segera untuk topik-topiknya nanti di grup itu ya. Supaya nanti bisa siap-siap untuk kelompok yang terutama yang duluan. Nah, karena kita ini dibatasi oleh waktu, ya tidak memungkinkan kita artinya majunya satu persatu. Mesti ada yang agak itu supaya nanti berarti kan kita ada 5 kali pertemuan. Yang 2 kali kan saya, 7 kali pertemuan, yang 2 kali saya, kemudian yang 5 kali nanti untuk diskusi. Nah, berarti yang 5 itulah nanti akan dibagi dengan kelompok yang 7 ini itu kan waktu untuk pertemuan kita di dalam perkuliahan ini. Ya. Nah, itu sementara mungkin ada pertanyaan kait dengan penjelasan. Ustadz, Soalnya mohon enggak ya, izin sudah bertanya. bisa dipahami. Izin bertanya, Ya. Bapak. Ini untuk tugasnya Ya. dalam bentuk PPT atau makalah atau pripun atau dua-duanya? Oh ya, ya. Ini nanti dalam bentuk makalah. Tapi presentasinya tetap disiapkan PPT. Karena waktunya kalau terutama yang nanti presentasi berdua misalnya. Dua kelompok. Waktunya tidak akan cukup karena itu nanti makalah tetap harus supaya nanti untuk bisa dibaca lebih komprehensif ya, lebih lengkap itu. Karena itu yang akan jadi bahan materi dalam ujian nanti itu. Tapi karena itu nanti untuk materi ini karena kita pertemuannya hanya sampai UTS, jadi nanti hanya separuh dari materi ini yang untuk bahan UTS, separuhnya untuk UAS. UASnya tetap ada tapi di akhir. UASnya nanti tetap ada tapi di akhir setelah praktikum nanti. Jadi tetap ada ujian tertulis dan ujian untuk praktikumnya juga ada tersendiri ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, Kami tunggu pembagian tugasnya. Ya. Yang lain mungkin sudah cukup paham ya. Nah, Insya Allah sudah cukup. Nah, saya ingin bicara tapi secara bebas saya dulu ya. Kait masalah tafsir. Tafsir ini kan secara garis besar dilihat dari segi sumbernya kan dibagi 3. Pertama, ini karena ini nanti akan berkaitan dengan pembuatan makalah itu yang akan digunakan. 1, tafsir bil ma'thur. Yang kedua, tafsir bil ra'i. Yang ketiga adalah tafsir bil isyari. Pertama, tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur ini secara bahasa dinamakan juga tafsir bir riwayat. Jadi menggunakan riwayat-riwayat ya. Baik itu dari Nabi, dari sahabat Nabi, dan dari tabi'in itu bir riwayat. Tafsir bil mangkul. Dinamakan juga bil mangkul karena dinukilkan itu. Dinukil ya. Tafsir bil itu. Nah, ada yang disepakati ada 3 unsur daripada tafsir bil ma'thur ini. Pertama, penafsiran ayat dengan ayat. Yang kedua, penafsiran ayat dengan hadis, dengan as-sunnah. Yang ketiga, penafsiran ayat dengan aqwal sahabat. Itu tidak ada perbedaan. Di kalangan ulama itu memasukkan dalam kelompok tafsir bil ma'thur 3-3-nya. Yang ada perbedaan itu adalah penafsiran ayat Al-Quran dengan aqwal tabi'in. Karena tabi'in ini kan tidak hidup satu masa dengan Nabi, tapi hidup satu masa dengan sahabat. Sehingga ada yang menganggap bahwa penafsiran tabi'in ini masuk dalam kelompok tafsir bil ra'i. Tapi sementara yang lain mengatakan itu termasuk dalam kelompok tafsir bil ma'thur ya, karena
tabi'in ini kan hidup satu masa dengan sahabat. Sementara sahabat menerima dari Nabi. Jadi sama saja, jadi rentetannya sahabat menerima dari Nabi, tabi'in menerima dari sahabat. Sebenarnya kan nyambung itu. Cuma saja sahabat ini kan perantara antara tabi'in dengan Nabi. Karena itu kan tabi'in tidak bisa mengatakan saya meriwayatkan langsung dari Nabi. Misalnya mengatakan ra'aitun Nabi SAW kaza saya melihat Nabi. Ya mustahil tuh. Orang nggak hidup satu masa akan bisa melihat Nabi kan nggak bisa. Karena itu kan kalau ada misalnya dari tabi'in mengatakan seperti itu, hadisnya kan dari hadis mursal itu. Hadisnya mursal. Jadi ada generasi yang dilangkahi, yaitu generasi sahabat. Karena itu kan rentetannya hadis itu kan syarat hadis sahih itu kan ittisalus sanad itu bersambung-sambung, jadi nggak bisa terputus gitu. Jadi kalau tabi'in menerima dari Nabi berarti kan ada generasi yang dilangkahi, generasi sahabat itu sudah munqati, itu sudah terputus gitu. Itu sudah tidak bisa memenuhi syarat hadis sahih ya. Tidak bisa memenuhi hadis sahih. Nah, saya ingin menjelaskan dulu yang pertama. Penafsiran ayat dengan ayat. Tidak banyak, tapi ada itu loh. Jadi ayat dijelaskan oleh ayat itu sendiri. Contoh ini. Contohnya misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 37 kalau salah itu. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba'alai innahu wat-tawwabur rahim. Jadi Adam menerima kalimat kata-kata dari Tuhannya. Maka bertaubatlah, kemudian sungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, yang nggak jelas itu kan kata-kata kalimat itu apa di sini? Makna kalimat itu apa? Kan belum jelas. Fatalaqo adami rabbih kalimatin. Menerima kalimat apa? Nah, kemudian kata-kata kalimat ini dijelaskan, ditafsirkan dalam surat Al-A'raf ayat apa itu 24 kalau tidak 23. Coba lihat. Doa yang sering kita baca itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam dan Hawa itu. Jadi setelah terusir dari surga, kemudian Allah memberikan wahyu untuk bertaubat. Kemudian Adam dan Hawa itu bertaubat dengan doa itu. Rabbana zalamna, sungguh ya Allah kami telah zalim ya. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan sebagainya, maka kami pasti akan jadi orang yang merugi. Ya. Itu doa. Artinya kan di dalam konsep Islam itu kan tidak ada dosa waris. Ya. Tidak ada dosa waris. Itu kan sudah dimaafkan. Dosanya Nabi Adam dan Hawa itu sudah dimaafkan. Dan Adam dan Hawa sudah bertaubat. Ya, bertaubat. Karena itu ini contoh ya penafsiran ayat dengan ayat. Jadi ayat dengan ayat. Tapi nggak banyak memang. Tapi kadang-kadang memang penafsiran ayat dengan ayat ini ada kalanya memang yang berasal dari Nabi. Ya, itu seperti itu juga dari sahabat Nabi. Tapi juga mungkin ada ulama yang mungkin menjelaskan wah ini ayat ini kaitannya dengan penafsiran penjelasannya berada pada ayat ini. Setelah 4.20 nanti masih ada kuliah. Nyambung. Masih ada, Ustadz. Oh, ya nanti saya harus konsisten dengan waktu juga. Saya nggak akan lebih daripada itu. Karena untuk sementara. Tapi soalnya minggu depan kita akan mulai jam 4, jam 2 ya. Jam 2 10 menit ya. 14.10 ya? Nggih. Ya. Jam 2 lebih 10. Ya. Tapi saya ingin menuntaskan dulu penjelasan saya. Nanti setelah itu saya akan bagi kelompok itu akan segera saya share. Nah ini saya jelaskan dulu. Nah, itu penafsiran ayat dengan ayat. Nah, itu contohnya ya. Kemudian yang kedua, penafsiran ayat dengan hadis, dengan as-sunnah. Nah, saya dengan ini banyak sekali, yang banyak itu. Karena memang fungsi daripada Nabi itu kan menjelaskan Al-Quran itu. Ya. Menjelaskan Al-Quran. Ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas
ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan az-zikr itu Al-Qur'an itu ya litubayyana untuk dijelaskan kepada manusia. Ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan pada mereka. Makanya fungsi nabi itu yang punya otoritas banyak menjelaskan ayat Al-Qur'an adalah nabi. Dan itu banyak sekali. Misalnya ayat tentang aqimus shalah wa atuz zakat. Di dalam Al-Quran sangat terbatas sekali penjelasan tentang masalah sholat. Tentang zakat. Nah, yang banyak itu kan dijelaskan oleh Nabi. Jadi para sahabat itu ketika Nabi sholat, ya mereka merekam, jadi merekod itu. Oh, jadi hadis ada yang mengatakan misalnya Abu Bakar mengatakan atau Utsman mengatakan shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqara'a, maka kemudian Nabi itu membaca ini mulai dengan takbiratul ihram, kemudian apa yang dibaca doa iftitahnya apa Allahumma ba'id baini atau mungkin kabirau, kemudian juga setelah itu membaca Al-Fatihah apa bismillah dengan jahar atau sir. Nah, itu semua direkod, ada hadis-hadisnya. Karena itu sebenarnya kalau kita berbicara tentang penafsiran ayat dengan hadis, maka pertama yang harus itu adalah apakah hadis tersebut sahih, apakah hadis tersebut makbul apa tidak. Kalau di dalam Muhammadiyah itu kan as-sunnah al-makbulah. Sebelumnya as-sunnah as-sahihah. Jadi kalau sunnah as-sahih itu kan berarti kan yang hasan nggak masuk. Nah, kemudian kalau tidak di Kongres Palembang itu baru diputuskan as-sunnah al-makbulah. Berarti kan di sana hadis hasan juga masuk. Karena hadis hasan termasuk hadis yang makbul, yang bisa diterima. Yang enggak itu kan yang dhaif. Kalau yang dhaif kan enggak. Nah, penafsiran banyak. Jadi kalau kita bicara tentang banyak ya. Kemudian yang ketiga adalah penafsiran ayat dengan aqwalus sahabah. Penafsiran ayat dengan tafsir para sahabat. Sahabat itu siapa? Apa setiap orang yang hidup satu masa dengan Nabi dikatakan sahabat? Enggak, Ustaz. Hah? Orang yang hidup di masa Nabi dan dia beriman kepada Nabi dan bisa meriwayatkan gerak-gerik Nabi. Tuh. Sahabat dibagi dua, sahabat kecil dan sahabat yang besar. Ya. Kalau yang sahabat kecil itu usianya masih belia ketika bertemu dengan Nabi sampai wafatnya. Namun sahabat besar berarti yang sudah dewasa. Dewasa, senior ya. Ada yang senior, ada yang junior gitu ya. Ya. Ini jadi memang yang namakan sahabat betul. Jadi Pak siapa tadi? Nurali, betul ya. Jadi yang namakan sahabat itu tidak semua orang yang hidup satu masa dengan Nabi dikatakan sahabat itu. Karena itu kan Abu Lahab, Abu Jahal itu enggak masuk kelompok sahabat. Jadi sarannya kan orang yang hidup satu masa dengan Nabi menyatakan diri beriman dan matinya dalam keadaan Islam. Jadi saran 3. Hidup satu masa, menyatakan diri beriman, mati dalam keadaan Islam. Kalau dia hanya hidup satu masa, kemudian dia beriman, tapi kemudian matinya murtad, nah itu dia tidak masuk dalam kelompok sahabat. Ya, masuk dalam. Nah, sahabat ini apa tafsirkan? Jadi memang tingkatan-tingkatan lah. Memang yang paling banyak porsi itu kan Khulafaur Rasyidin ya, termasuk Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas ini kan memang didoakan oleh Nabi. Ya, didoakan oleh Nabi untuk menjadi seorang ahli takwil itu. Makanya doa Nabi itu kan Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas itu, untuk Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu, ya Allah pahamkanlah Ibnu Abbas tentang agama dan ajarlah tentang takwil, tafsir. Dan Ibnu Abbas memang tumbuh menjadi orang yang mufassir yang luar biasa itu. Ya mungkin salah satu contoh misalnya
Walaupun ada perbedaan pendapat ya. Ya, ketika turun surat An-Nasr, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Nah, ketika itu ya para sahabat yang lain yang memahami makna ini, makna ayat secara zahir, gembira itu, happy. Kenapa? Ya karena itu kan pemberitaan tidak lama lagi akan terbukanya kota Mekah itu. Sementara kan Nabi dan para sahabat itu kan sudah berapa lama mereka itu berada di perantauan, diusir dari Mekah, di Madinah itu. Pasti rindu kampung halaman. Kemudian turun ayat Iza ja'a nasrullahi wal fath itu kan pemberitaan bahwa akan sebentar lagi akan kota Mekah itu akan terbuka itu. Luar biasa. Nah, tapi Ibnu Abbas ketika ayat itu nangis Ibnu Abbas. Mengapa? Penafsiran pemahaman beliau lebih memahami makna ayat yang tersirat di dalam ayat ini. Bukan yang tersurat, tapi yang tersirat. Yang tersirat itu apa? Ajal Nabi. Jadi ajalnya Nabi. Dan memang setelah turunnya surat ini, 80 hari kemudian Nabi wafat. Jadi tafsiran Ibnu Abbas kan benar. Jadi ini berarti kan dengan turunnya, dengan pemberitaan ini bahwa misi kenabian itu sudah tidak lama lagi. Dalam arti bahwa Nabi sebentar lagi sudah akan dipanggil oleh Allah gitu. Itu yang membuat Ibnu Abbas menangis ketika surat ini turun itu. Jadi pemahaman yang basah. Di kalangan sahabat sendiri ya, walaupun para sahabat ini paham bahasa Arab, tapi mereka masing-masing punya tingkatan. Punya tingkatan. Ada yang dipahami oleh sahabat, tapi ada juga yang tidak dipahami. Kadang-kadang itu, karena itulah pada masa Nabi itu punya kesempatan yang sangat luas mereka itu untuk bertanya itu. Tapi Nabi sendiri kan membatasi. Ya. La tas'alu an asya. Makanya kan ya kamu jangan banyak tanya tentang intub dalakum, kalau itu nanti diungkapkan nanti akan menyulitkan kamu sendiri. Karena itu kan Al-Quran sendiri supaya membatasi pertanyaan-pertanyaan. Kalau memang itu nanti kan dimaafkan. Tapi kalau udah terlanjur ditanyakan kemudian dikemukakan ya itu nanti akan menyulitkan sendiri. Karena itu kan pada Nabi itu ya sangat-sangat batasi. Tapi ya Nabi tetap memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang dianggap. Tapi tidak semua ini kan sangat terbatas. Karena itulah para sahabat sendiri kemudian tinggal Nabi tumbuh madrasah, ada madrasah yang di Madinah, kemudian di Mekah yang di Ibnu Abbas sendiri, kemudian ada yang di Irak ketika itu yang Ibnu Mas'ud ya. Nah, itu madrasah tafsir Quran yang itu. Nah, ini kaitannya dengan tafsir secara umumnya. Kemudian kita coba masuk ke dalam tafsir ahkam. Tafsir ahkam ini kan berarti kan ayat-ayat hukum aja itu, dibatasi kepada ayat-ayat hukum. Ya, sebenarnya kan saya ada tayangan terkait dengan masalah itu. Tapi nanti mungkin untuk minggu depan kita tayangan terkait dengan masalah itu. Termasuk sejarah singkatnya tentang terbentuknya sejarah singkat tafsir ahkam ini. Jadi memang cikal bakalnya sudah ada pada masa Nabi. Kemudian baru tersistematis pada itu. Tapi memang ya menjadi ada golden eranya pada masa tumbuhnya mazhab 4 itu sebenarnya. Pada masa Imam Abu Hanifah, kemudian pada Imam Malik, Imam Syafi'i, pada Imam Hambali dan sebagainya. Karena pada masa itulah ijtihad secara mutlak yang mereka lakukan terhadap Al-Quran. Walaupun kemudian melahirkan adanya perbedaan, tapi banyak yang persamaan-persamaan itulah yang kita jadikan sebagai patokan sekarang kan seperti itu. Jadi kan pada prinsipnya ajaran Islam kan ada 2, usuliyah yang pokok, yang kedua furu'iyah yang cabang. Nah kalau yang perbedaan yang nggak boleh berbeda itu ya adalah
yang usuliyah, ajaran pokok. Tapi yang furu'iyah boleh berbeda. Nah, inilah yang terjadi di kalangan mazhab 4 terutama itu. Perbedaannya adalah perbedaan furu'iyah, bukan perbedaan usuliyah. Misalnya tentang apa? Menyentuh wanita, apa membatalkan wudu apa itu kan furu'iyah, bukan usuliyah, bukan ajaran pokok. Sementara yang pokok kan dia tidak berbeda itu. Al-Qur'annya nggak berbeda. Nabinya juga itu. Karena itu kan sebenarnya kan ketika kita berhadapan dengan aliran sesat itu sangat gampang menilai apakah aliran yang muncul itu sesat apa enggak itu. Ya dari ajaran pokok itu. Dari ajaran pokok itu. Karena itu kan majelis ulama itu kan membuat 10 kriteria tentang untuk aliran yang dinamakan aliran sesat itu. Dan itu banyak memang masuk dalam indikatornya masuk dalam di dalam arkanul iman dan rukun Islam itu. Contoh yang sangat itu yang dan udah pernah terjadi di Indonesia. Ajaran pokok itu kan kita harus percaya kepada Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Kalau ada kelompok yang muncul, aliran yang muncul, tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, maka itu adalah aliran sesat. Gampang itu, gampang kita menilai. Jadi kita nggak usah ragu, sesat pasti. Hanya munculnya aliran sesat tentang Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Pernah dengar ya? Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Pernah dengar ya? Belum, Siapa yang Ustaz. mendirikan? Belum. Ahmad Musaddiq. Akhirnya kan apa? Syahadatnya dirubah itu. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Ahmad Musaddiq utusan Allah. Dirubah. Jadi bukan Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi Ahmad Musaddiq yang dirikan aliran sesat itu. Pasti sesat itu. Kemudian ada Lia Eden. Macam-macam itu. Aliran-aliran itu. Karena itu kan. Ahmadiyah itu, Ustaz. Ya. Kalau Ahmadiyah itu pripun, Ustaz? Termasuk. Nah, Ahmadiyah ini kan ada 2. Ada Ahmadiyah Qadian, ada Ahmadiyah Lahore. Nah, Qadian ini kan lebih itu. Jadi yang Qadian ini lebih ekstrim. Dia mengatakan bahwa haji itu boleh di tempat masing-masing. Boleh. Dan mereka mempercayai Mirza Ghulam Ahmad ini sebagai nabi. Sebagai nabi mereka. Dan mereka punya kitab tersendiri yang dinamakan dengan Tazkirah. Keluar dari Islam itu. Ahmadiyah itu. Keluar. Jadi karena itu kalau berbeda ajaran pokoknya, maka pasti kita mengatakan aliran yang muncul adalah sesat. Jadi kalau udah berbeda itu, pokoknya kalau sudah tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, ya berarti kan sesat udah. Kalau hajinya misalnya tidak ke Masjidil Haram sana, ya tidak sah dong. Wukufnya harus di Arafah. Masa wukufnya di tempat lain? Ya kan tidak bisa. Karena itu kan tidak bisa. Kalau semacam ini sudah berbeda ajaran pokoknya. Kalau udah berbeda ajaran pokok, udah itu. LDI kan banyak memang organisasi keagamaan. Memang yang paling besar adalah Muhammadiyah dengan NU. Ya kakak beradik lah, karena Muhammadiyah itu kan didirikan pada 1912, kemudian NU itu kan 1926. Tapi ada juga aliran yang lain, ada Persis oleh di Bangil yang sekarang kembang itu dikembangkan oleh Ustaz Hasan itu ya. Kemudian ada Al-Irsyad, tapi juga bergerak dalam bidang pendidikan. Ada Matla'ul Anwar dan sebagainya itu. Tapi Kalau semuanya Salafi itu, Ustaz. Hah? Kalau Salafi itu pripun? Salafi itu kan sebenarnya kan acuannya mereka mengamalkan seperti yang diamalkan oleh para sahabat Nabi. Salaf itu kan artinya kan orang terdahulu. Ya.
Hanya saja kadang-kadang dalam pemahaman terhadap pengamalan itu kadang-kadang ekstrem itu loh. Karena ekstrem itu kan kadang-kadang yang menganggap orang lain artinya di luar kelompoknya dianggap kafir. Nah ini kan tidak boleh itu. Itu yang itu tidak bisa seperti itu. Jadi jangan sampai katanya kita mengatakan. Makanya seperti saya katakan tadi, imam mazhab itu tidak ada yang artinya kan imam mazhab ya. Kalau pengikutnya udah lain lagi. Imam mazhab itu kan tidak ada yang fanatik terhadap pendapatnya. Makanya kan Imam Syafi'i mengatakan, idza sahal hadis, bahwa mazhabi, kalau hadis tersebut benar, itulah mazhab saya, itulah pendapat saya. Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau pendapat saya ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis atau as-sunnah, jangan diikuti. Jadi tidak ada. Nah ini kan perbedaan-perbedaan itu kan perbedaan furu'iyah itu. Jadi mereka tuh punya pendapat, tapi tidak menyalahkan pendapat yang lain itu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ya bersentuhan dengan wanita itu kan membatalkan wudu, tapi tidak menyalahkan pendapat imam yang lain, tidak disalahkan itu. Itu kan hasil ijtihad. Hasil ijtihad kan, hasil ijtihad. Dan hasil ijtihad nggak bisa dibatalkan dengan hasil ijtihad juga. Untuk Syiah pripun Ustaz? Ya? Untuk Syiah pripun? Syiah juga, Syiah itu gitu. Jadi itu kan sebenarnya kan perpecahan politik. Jadi terjadi pada tahun 41 Hijriah setelah wafatnya Khalifah Ali. Ya benar, sebenarnya kan sumbernya dari wafatnya Khalifah Utsman itu. Kemudian dari ini kan sebenarnya kan perseteruan antara kelompok Muawiyah dengan Ali. Dengan Ali ya. Jadi antara Muawiyah itu nanti akan mendirikan dua, nanti kemudian akan setelah peninggalnya itu akan berdiri Bani Umayyah, akan berdiri ada Bani Abbasiyah itu. Itu kan dua kelompok itu. Akhirnya yang sama-sama seperti itu. Nah, ketika tahkim terjadi perang antara Aisyah dengan Muawiyah ketika itu. Nah, ketika kelompok Muawiyah ini akan kalah, dia mengangkat Al-Quran ke atas untuk damai. Berdamai, mau ternyata berdamai. Berkumpullah di suatu tempat, masing-masing mengangkat utusan untuk mengemukakan pendapat terkait masalah itu. Dari pihak Ali itu diutuslah Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Kemudian dari pihak Muawiyah itu diutuslah ketika itu Amir bin As. Masing-masing sepakat sebenarnya untuk menurunkan khalifah. Ketika itu Abu Musa akan menurunkan Khalifah Ali, yang lain akan menurunkan Muawiyah itu. Tapi ternyata di sana ada tipu daya. Yang disuruh maju Abu Musa al-Asy'ari. Nah, setelah Khalifah Ali diturunkan, justru Amir bin As ketika itu mengangkat Muawiyah sebagai, itulah terjadi perpecahan 3 kelompok umat Islam. Satu apa yang dinamakan Syiah itu. Yang kedua Khawarij. Yang ketiga itu adalah orang yang taat itu. Jadi 3 kelompok ini, yang satu pro kepada Muawiyah, yang satu pro kepada Ali, yang dinamakan Syiah itu, yang kemudian yang satu itu netral. Yang netral itu artinya tidak menyalahkan Muawiyah, menyalahkan Ali. Mengapa mau berdamai? Nah, Syiah ini punya prinsip juga, itu ajaran-ajarannya ada. Misalnya itu ajaran tentang boleh berbohong untuk kepentingan agama. Ini kan sebenarnya kan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka punya tata cara sendiri, sholat misalnya. Sholat itu, saya pernah ke Iran tahun 2008. Ke Iran 2008, mereka kalau sholat, itu ada untuk sujud itu ada macam batu. Batunya, batu. Ya. Bulat. Ya, digunakan untuk itu. Mereka kalau wudu juga tidak, kaki nggak perlu dibasuh, ya cukup diusap sepatunya itu aja. Itu yang tuh kan. Walaupun nampaknya seperti kan, tapi ada suatu yang disembunyikan, terus yang berbeda dengan kita.
Yang mendekat itu sebenarnya kan yang sekarang di Iran itu yang berkuasa. Jadi apa namanya, mazhab imam. Jadi Syiah yang mazhab imam agak mendekati. Tapi kalau kelompok yang lain seperti apa kelompok Ismaili dan sebagainya itu kan lebih ekstrim. Jadi pada prinsipnya memang ada hal-hal yang ajaran-ajaran memang bertentangan dengan ajaran Islam itu. Wah, sebentar lagi ini saya udah Terima mepet ya kasih. waktunya. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Soalnya nanti saya akan membagikan kelompok itu. Nanti yang kebetulan untuk kelompok 1 bisa bersiap-siap. Tapi belum minggu depan. Masih saya mengisi. Baru pertemuan ketiga nanti kita untuk berdiskusi. Mendiskusikan makalah yang dibuat dibuat semampunya pokoknya itu. Tapi akan lebih baik memang kalau rujukan itu bisa terpakai semua ya. Saya terpakai semua, terutama merujuk kepada tafsir ayat-ayat hukum. Ya, saya pikir itu untuk pertemuan kita. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena mestinya memang kita masuk jam 14.10, tapi karena memang saya sendiri belum dapat informasi pada masalah itu. Tapi insya Allah minggu depan kita mulai 14.10 ya, sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Baca pertemuan kita itu aja. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar saya screenshot dulu ya. Saya belum lupa dan screenshot. Ya, sekali lagi. Yes, terima kasih. Saya pamit ya sekalian ya untuk itu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama.